Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan getaran. Kenapa bisa nanti dikatakan untuk mencari simpangan getaran atau Y, yaitu sama dengan amplitudo dikalikan sinus dari omega T. Kemudian kenapa juga bisa dikatakan untuk mencari kecepatan atau kecepatan getar omega dikali A cos omega T. Dan juga sama seperti yang di bawah, A sama dengan ya dan seterusnya ya. Nah, kita akan membahas kenapa bisa seperti itu. Kita misalkan titik A itu adalah titik setimbangnya ya. Kemudian jika benda tersebut ditarik ke titik B gitu ya. Dan selanjutnya dia akan melakukan getaran. Arti getaran itu gerak bolak-balik ya. Pertama tadi dari A, kemudian di B ini, kemudian di A lagi, kemudian di C, dan kemudian di A kembali. Di sini kita akan mencari bagaimana persamaan dari simpangan tersebut ya. Yang dengan simpangan itu adalah mulainya itu dari A ke B ataukah dari A ke C gitu ya. Ya, bisa dikatakan simpangan itu mulainya dari A ke B ataukah dari A ke C. Jika kita lihat di sini, ketika dia mulainya dari A ke B, ya, itu keadaan simpangannya itu adalah minus ya, atau kita sebut dengan amplitudo ya. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum ya. Misalkan dia mencapai dengan simpangan maksimum. Oke. Nah, kemudian A di sini berarti amplitudonya minus ya, ketika di bawah gitu. Kemudian ketika kembali ke titik A-nya kembali, amplitudonya itu sama dengan 0. Kemudian ketika di C, ya amplitudonya itu bertanda positif gitu ya. Dan kemudian ketika di A kembali, amplitudonya adalah nilainya 0. Keadaan yang pertama, ya ini keadaan pertama tadi adalah A-nya itu 0 gitu ya. Keadaan pertama, A-nya itu 0, kemudian A-nya negatif, kemudian A-nya 0 kembali, seterusnya A-nya positif, dan A-nya 0 kembali gitu ya. Pergerakannya ini seperti siklus, yaitu kembali ke tempat semula lagi. Maka bentuk dari getaran ini sama seperti bentuk dari gelombang sinusoidal. Ketika di awal tadi kan katanya A-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan di sini kan sumbu Y itu adalah amplitudo ya. Sumbu Y itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum. Nah, di sini kan A-nya itu adalah sama dengan 0 ketika di paling awal. Nah, ketika di sini kan A-nya puncak gitu ya. Ya, A-nya puncak atau A-nya bernilai maksimum. Atau kita sebut dengan positif A gitu ya. Oke. Kemudian balik lagi kemari. Nah, ini kan A-nya itu kembali 0 gitu ya. A-nya itu kembali 0. Nah, lanjut, berarti ketika di lembah paling di bawah gitu ya, ini kan minus A ya, minus A. Dan kembali lagi ke atas, itu jadinya masih sama seperti tadi adalah A-nya itu adalah sama dengan 0. Baik, di sini kita bisa menyimpulkan ya, dari gelombang sinus ini adalah untuk mencari simpangannya, yang simpangan itu bukan bernilai maksimum, adalah Y itu adalah sama dengan A sin theta gitu ya. A sin theta. Nah, kita bisa mendapatkan rumus seperti ini ya, bisa juga dengan cara yang satu lagi. Kalau kita lihat getaran tadi ya, itu kan bentuknya kayak siklus ya. Pertama A-nya itu sama dengan 0, kemudian plus A gitu ya. Kemudian A-nya lagi sama dengan 0 ya, artinya kembali lagi ke tempat semula gitu ya. Kemudian minus A dan A-nya sama dengan 0 kembali. Maka ini bisa kita bilang bentuknya adalah seperti ini. Ya, karena dibilang seperti siklus ya. Bahkan kalau kita bilang adalah gelombang sinus itu sama seperti kita kembali ke bentuk kuadran ya, yang bentuknya itu seperti lingkaran. Jika kita lihat dari pusat lingkaran sampai ke titik paling sisi ya, paling sisi lingkaran itu adalah sama dengan amplitudo gitu kan, karena maksimumnya ya gitu. Ini juga sama, ini juga amplitudo, ini juga amplitudo, dan di bawah juga amplitudo.
Nah, sekarang jika kita misalkan titiknya itu sudah sampai di sini ya, putarannya itu sudah sampai di sini. Maka garis ini sama juga dengan amplitudo gitu kan. Ya, karena amplitudo tadi bentuknya adalah seperti jari-jari. Nah, tapi kalau misalkan ditanyakan di sini ya, ini kan artinya simpangan gitu ya. Artinya kan belum maksimum ya. Ya, coba lihat dari sini kemari itu kan bukan jari-jari ya, tapi itu adalah jarak vertikal yang belum maksimum. Sedangkan jarak maksimum vertikal tadi adalah sama dengan amplitudo. Nah, jika di sini terbentuknya adalah sudut theta gitu ya, maka bisa kita bilang untuk mencari sinus ya, untuk mencari sinus adalah sama dengan depan per miring ya. Depannya itu adalah simpangan itu sendiri atau Y ya, miringnya itu adalah A. Maka dapatlah di sini adalah Y itu sama dengan A sin theta. Karena kasusnya tentang putaran, untuk mencari omega itu adalah sama juga dengan theta per T. Maka untuk mencari theta di sini, ya, untuk mencari theta itu sama juga dengan omega dikali T. Maka untuk mencari simpangan itu sama juga dengan A sin omega T. Nah, tapi hati-hati juga, karena pada dasarnya untuk mencari simpangan itu tidak serta-merta langsung A sin omega T ya. Kita juga bisa memakai untuk mencari Y itu adalah sama dengan A sin omega T ditambah dengan theta 0. Ya, theta 0 ini adalah sudut awal gerakannya gitu. Jadi dimisalkan theta 0 ini, jika theta 0-nya itu adalah sama dengan 0 derajat, ya itu artinya adalah mulainya dari posisi seimbang. Ya, ini mulainya adalah dari posisi seimbang. Tapi pada dasarnya kan tidak semuanya mulai sebuah pegas atau sebuah benda yang bisa bergetar itu mulainya dari posisi seimbang. Ya, bisa juga mulainya adalah dari posisi yang tertentu. Ya, kita bisa bilang adalah theta 0-nya itu adalah bukan sama dengan 0 derajat. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kita harus memahami bahwa untuk mencari Y itu tidak serta-merta langsung A sin omega T. Ketika ditanyakan A sin omega T, maka di sini bisa kita bilang adalah theta 0-nya adalah sama dengan 0 derajat. Gitu. Jadi artinya theta 0-nya sama dengan 0 derajat itu adalah mulainya dari titik seimbang. Jadi kita bisa bilang ya aslinya itu adalah seperti ini. Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Dengan theta 0 tersebut itu sama juga dengan sudut awal dari getaran tersebut ya. Kita lanjutkan untuk mencari kecepatan getar. V itu kan dy per dt. Maka V itu adalah turunan dari si Y ya terhadap T. Nah, turunan si Y, Y-nya tadi adalah kita pakai saja yang A sin omega T ya per dt. Maka V-nya adalah sama dengan turunan dari variabel T ya, karena T itu adalah di dalam fungsi sinus, maka jadinya adalah seperti ini, omega A. Maka sin-nya juga kita harus turunkan, turunan dari sin adalah cos. Kita bisa bilang seperti ini, atau satu lagi adalah seperti yang untuk mencari simpangan getaran tadi, omega A cos omega T ditambah dengan theta 0 ya. Maka terbukti ya, omega A cos omega T ya terbukti seperti yang sudah ditulis di awal tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari percepatan getaran. Ya, percepatan getaran itu rumusnya adalah dV turunan V terhadap T gitu ya. Maka turunan V-nya kita pakai saja yang omega A tadi. Omega A cos omega T per dt. Maka turunan terhadap T, karena T-nya itu dalam fungsi kosinus ya. Maka jadinya adalah omega-nya dibawa ke depan, maka omega dikali omega jadi omega
kuadrat A, ya. Omega dikali omega A, maka jadi omega kuadrat A. Cos diturunkan jadi min sin, ya. Minnya kita taruh ke depan, kemudian sin, ini tetap sama, yaitu omega A, kuadrat A sin omega T. Dan ini, ya, terbukti ya, sama seperti yang telah ditulis di awal tadi. Baik, A ini juga sama ya, karena A sin omega T tadi adalah juga simpangan getaran, gitu ya. Maka bisa ditulis juga min omega kuadrat min omega kuadrat Y ya. Ya, karena A sin omega T itu adalah simpangan. Kita dapatkan persamaan percepatan getaran adalah A itu sama dengan min omega kuadrat Y. Nah, arti minus di sini adalah, jika kita lihat gambar berikut ini, jika pegas ini ditarik ke bawah, maka simpangannya akan ke bawah. Kemudian gaya pemulih yang bekerja padanya, jika sebuah benda ini dilepaskan, maka gaya pemulihnya itu adalah ke atas, gitu ya. Nah, ketika gaya pemulihnya ke atas, maka percepatan itu juga akan ke atas. Nah, berarti arti tanda minus di sini apa? Mari kita perhatikan antara A sama simpangan. Ya. Arah percepatan adalah searah dengan arah gaya pemulihnya. Kemudian arah dari simpangan itu ke bawah. Nah, maka arti minus di sini adalah arah yang berbeda antara percepatan dengan simpangan yang bekerja pada sistem tersebut. Baik, seperti itu ya. Baik, saya sudahi video saya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.